Salam. Mohon maaf ya anak-anak, karena loadingnya lama, jadi Pak Alawi munculnya lama. Pak, matiin Pak, mic-nya Pak. Ya, mikrofonnya dimatikan Mbak Alawi. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung mulai saja pelajaran karena tadi loadingnya lama, jadi waktu kita tidak habis. Pak Alawi mohon maaf dulu karena gara-gara loading akhirnya kita masuknya telat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semangat ya. wabarakatuh. Pagi hari ini dingin nggak anak-anak? Dingin. Dingin ya hari ini ya, karena semalam hujannya cukup lama, cukup deras. Di tempat tuh banjir enggak? Ya, di belakang rumahnya Pak Alawi banjir kemarin. Pak Alawi sampai kaget. Waduh, belakang rumahnya Pak Alawi banjir. Terus dikasih ikan. Ya, semoga kita semua tidak mengalami banjir ya. Jangan lupa ya, ketika kamu habis jajan, habis jajan ada sampahnya, selalulah buang sampah pada tempatnya. Jangan sampai membuang sampah sembarangan. Kalau buang sampah sembarangan, nanti sampahnya nutupi got. Akhirnya air hujan tidak lancar. Karena air hujan tidak lancar, akhirnya terjadilah banjir. Nah, banjir air got itu kan kotor ya, mengandung penyakit. Lah, itu bisa membuat kita sakit. Maka kita harus menjaga lingkungan, kita harus mencintai lingkungan, dan harus membuang sampah pada tempatnya. Ingat-ingat pokoknya kalau kamu pegang sampah atau kamu lihat sampah, selalu buang pada tempatnya. Karena an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa dulu. Semoga pelajaran hari ini membuat kita semangat, membuat kita senang dan bermanfaat bagi kita. Oke? Duduk yang bagus dulu dong. Yang duduknya belum bagus. Yuk, angkat tangan kamu. Mari kita berdoa bersama-sama. Doaan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah kita sudah bersama-sama. Suaranya Pak Alawi bindeng karena pilek. Nah, kalau kamu nanti Pak, saya nggak apa, bilang ya. ada yang belum bisa masuk Pak. Siapa nak belum bisa masuk? Nggak tahu Pak. Masuk. Oh iya, kalau gitu dicoba lagi kalau belum bisa masuk. Ini teman-temannya sudah bisa masuk semua 29 anak ya. Ini suaranya Pak Alawi agak bindeng karena pilek. Nanti kalau kamu Pak Alawi gak jelas suaranya ngomong apa, kamu bilang ya, biar Pak Alawi ulangi lagi supaya kamu paham. Oke? Nah, kalau gitu kita mulai pelajaran hari ini. Oh iya, sebelum itu Pak Alawi punya pengumuman nih. Sudah diumumkan jadwal penilaian akhir semester. Ini sudah diumumkan jadwal penilaian akhir semester. Kapan Pak Alawi penilaian akhir semesternya? Diingat-ingat. Ya, nanti juga diumumkan Pak Alawi di grup tapi kamu harus ingat nih. Kapan Pak Alawi ujiannya? Ujiannya tanggal 2 hari Kamis.
Jadi mulai tanggal 2, tanggal 3, dan seterusnya. Kalau hari Minggu ya libur ya. Jadi nanti tanggal 2 sampai tanggal berapa? Sampai ujian Ma'arif selesai. Jadwalnya akan di-share Pak Alawi nanti siang. Ya, nanti siang setelah sekolah selesai di-share Pak Alawi. Ya, jadi sudah tinggal berapa hari lagi nih kalau Pak Alawi lihat tanggalan, tinggal 3 hari lagi. Nah, 3 hari lagi ya. Oke. Nah, kamu yang sudah mengumpulkan LKS bisa diambil kapan? Nanti LKS 1, LKS 2 sama LKS 3 yang sudah kamu kumpulkan akan dibagikan Pak Alawi tanggal 1. Loh, Pak Alawi kok mendadak Pak Alawi? Iya. Pak Alawi ingin menguji kamu, apakah kamu benar-benar bisa mengerjakan dengan kemampuan kamu sendiri ujiannya nanti, ataukah kamu ngerpek buku. Itu ya, apakah kamu nyontek buku, ataukah kamu benar-benar bisa mengerjakan ujian akhir semester nanti. Makanya kemarin-kemarin nggak dikembalikan Pak Alawi LKS-nya, ya. Jadi itu ya, itu rahasianya Pak Alawi itu. Nah, buat anak-anak sekalian, belajarlah dan jadilah anak yang mampu untuk mengerjakan ujian nanti. Oke? Nah, jadi nggak usah khawatir. Pak Alawi, kalau saya LKS saya belum diambil gimana? Tidak apa-apa, tenang saja. Ya, karena materinya diambil dari buku yang tebel, buku paket, bukan buku LKS. LKS itu untuk tambahan nilai kamu dan untuk latihan kamu. Kalau materi ujiannya dari buku paket. Ya, materi ujiannya dari buku paket. Jadi tenang saja. Kalau kamu sudah belajar setiap hari dan rajin belajar, kamu pasti bisa meskipun nggak atik buka buku. Ya. Dan kerjakan dengan kemampuan sendiri ya, jangan dikerjakan oleh orang tua kamu. Nah, yang sekolah kan kamu, masa yang kerjakan orang tua kamu? Aneh. Oke? Kalau kamu menemukan Pak Alawi ngomongnya putus-putus, kamu bilang ya. Bilang lewat chat bisa, bilang langsung juga bisa. Karena ini Pak Alawi khawatir sinyalnya hari ini putus-putus ya. Dari tadi loading soalnya. Oke? Nah, hari ini kita pelajaran terakhir. Besok Zoom-nya akan dikasih Pak Alawi rangkuman materi insya Allah. Ya. Untuk hari ini pelajaran terakhir, pelajaran fikih. Ya, pelajaran fikih halaman berapa Pak Alawi pelajaran fikihnya? Pelajaran fikihnya halaman 22. Halaman fikih, buku fikihnya halaman 22. Halaman berapa? Halaman 22. 22. Buku fikih halaman 22. Suaranya Pak Alawi masih putus-putus enggak? Ya, Pak Alawi putus-putus ya? Halo? Anak-anak? Pak Alawi putus-putus ya suaranya ya? Pak Alawi berisik. Ya, makan. Tunggu dulu. Buku apa? Pak, matiin Pak, mic-nya Pak. Ayo, ambil saya. Sini, Nak. Kamu Kamu bikin salah. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum.
Halo, apakah suaranya Pak Alawi terdengar? Dengar. Pak Alawi terdengar. Alawi buku apa? Ya.
Nah, cek suaranya Pak. Oke, loading nggak selesai-selesai. Gempun, kalau begitu kita mulai pelajarannya. Pahami istinja. Ini judulnya adalah memahami istinja ya anak-anak ya. Apa itu istinja Pak Alawi? Isbo. Pernah kamu kalau habis habis pipis cebok? Nah, iyalah, masa kamu habis pipis nggak cebok? Kotor nanti. Habis juga harus cebok. Masa kamu habis nggak cebok? Kepet nanti ya. Nah iya, makanya harus cebok. Apa itu istinja? Kan baik-baik nih, istinja. Istinja artinya membersihkan kotoran setelah buang air kecil atau buang air besar. Jadi istinja itu ngapain? Istinja itu adalah membersihkan kotoran setelah buang air kecil atau buang air besar. Jadi habis atau habis pipis harus dan wajib untuk istinja. Istinja itu membersihkan kotorannya, disiram pakai air ya. Istinja biasanya dan harusnya menggunakan air yang suci dan mensucikan. Airnya harus suci yang digunakan untuk istinja dan harus bisa mensucikan. Seperti air kamar mandi itu loh. Atau air wudhu itu, nah, air biasa, air yang biasa digunakan untuk membersihkan tubuh. Nah itu, atau air sungai, sungai yang bersih. Sungai. Nah, istinja harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Kalau nggak ada air, gimana caranya Pak Alawi? Misalkan kamu berpetualang di gunung. Mendaki gunung, melewati lembah. Ternyata tidak ketemu air. Bagaimana caranya kalau nggak ketemu air? Jika tidak ada air, boleh dengan apa kalau nggak ketemu air? Boleh dengan kertas, boleh dengan batu, daun, dan kayu. Ini ada keterangannya. Ya. Boleh dengan tisu, kertas, batu, daun, dan kayu. Jadi ini ya, ini yang boleh kalau selain air. Kalau selain ini masih diragukan, jadi nggak boleh nih. Kalau boleh itu pakai tisu boleh. Misalkan ada di toilet mall. Toilet mall itu biasanya pakai tisu. Pakai kertas. Tapi kertasnya bukan kertas yang berharga, tapi kertas yang tidak berguna. Misalkan kertas sisa yang masih bersih. Kemudian batu. Batu juga nggak boleh ngawur, harus batu yang licin. Yang tidak menyakiti, nggak boleh batu yang lincip-lincip ya. Terus daun kering. Ya, daun kering sama kayu kering yang tidak menyakiti. Jadi, meskipun kamu tidak menemukan air di gurun misal, maka kamu boleh menggunakan tisu, kertas, batu, daun, dan kayu untuk menggantikan di gunung. Terus saya bawa
bawa duit, nggak ketemu air, saya cebok pakai duit. Boleh enggak Pak Alawi? Tidak boleh. Meskipun duit itu kertas, tapi kertas yang tidak berharga. Kertas yang tidak ada tulisan ilmunya. Kertas yang tidak ada kotorannya. Gitu ya. Jadi, boleh menggunakan kertas kalau kertasnya tidak berguna ya. Lanjut. Air sebaiknya di dalam kamar mandi. Buang air nggak boleh di luar, jadi harus di dalam. Bisa di kamar mandi boleh, atau ruangan tertutup yang memang digunakan untuk buang air. Dan tidak boleh menghadap kiblat. Apa aturannya dalam buang air Pak Alawi? Aturannya dalam buang air adalah ini ya. Buang air sebaiknya di dalam kamar mandi yang tertutup. Nah, ini ada keterangannya nih. Berikut ini adalah hal-hal yang dilarang. Ingat-ingat, ini dilarang ya. Dilarang oleh Rasul. Yaitu apa Pak Alawi? Yang pertama, sambil berdiri. Pipis sambil berdiri. Jadi harus sambil duduk kalau pipis. Ya, masa kamu pipis sambil berdiri nanti nyiprat kemana-mana. Jadi nggak boleh pipis sambil berdiri. Harus sambil duduk. Biar tidak kayak hewan. Tempat boleh enggak? Ya enggak boleh. Pipis di got depan rumah, pipis di jalan apalagi. Wah, itu bisa mengganggu ketertiban umum. Jadi tidak boleh pipis di sembarang tempat. Pipis di lubang got, pipis di bawah pohon, pipis di kolam renang. Nah, kolam renang digunakan untuk berenang. Kalau mau pipis ya keluar dari kolam renang dulu. Nyari toilet dulu, pipis di sana, baru nyebur lagi. Masa kamu lagi berenang di kolam renang, kamu pipis? Nah, berenang sambil pipis. Wah, nggak boleh ini ya. Jadi nggak boleh pipis di sembarang tempat. Nomor 3, yang tidak boleh ngapain? Menghadap atau membelakangi kiblat. Kiblat kita kebetulan di arah barat. Jadi kalau kamu mau pipis atau mau nggak boleh menghadap kiblat. Nggak boleh menghadap barat. Menghadap mana? Menghadap utara atau selatan. Tidak boleh menghadap ke barat. Ya, karena Terus nomor 4 yang nggak boleh lagi adalah sambil bergurau. Pipis kok sambil ngobrol, nyanyi ya. Atau sambil ngomong-ngomong kan nggak boleh. Ya, jadi nomor 4 sambil guyon. Nggak boleh bergurau sambil pipis, itu tidak boleh, dilarang. Jadi apa saja yang dilarang? Yang pertama adalah pipis atau sambil berdiri. Nomor 2, atau pipis di sembarang tempat, nggak boleh. Nomor 3, menghadap atau membelakangi kiblat, nggak boleh. 4, sambil bergurau. Itu juga tidak boleh. Sambil bergurau juga tidak boleh ya. Jadi kalau pipis harus dengan baik. Tata cara buang air di kamar mandi. Gimana caranya? Pertama, sebelum masuk kamar mandi itu kamu harus doa. Doa masuk kamar mandi yang pernah diajari Pak Alawi dahulu. Gimana doanya? Ini dia, ada lafaz Arabnya.
Coba perhatikan baik-baik, simak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mau masuk kamar mandi ya, harus doa ini dulu. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Benar. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Itu adalah doa masuk kamar mandi. Inni a'udzubika wal khobais. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan perempuan dan setan laki-laki. Apalagi pernah cerita dulu kalau di kamar mandi itu ada 2 setan. Setan yang pertama namanya setan khubusi, yang kedua namanya setan khobais. 2 kamar mandi, disuruh nyanyi, ya, disuruh nggak tertib, disuruh ngawur. Nah itu kalau yang satu bau. Makanya kalau kamu nggak boleh rame-rame, diem. Yang bagus nggak usah nyanyi-nyanyi, ya, nggak usah rame-rame. Pipis yang bagus, jangan berdiri, harus duduk. Terus jangan lupa wajib untuk istinja. Istinja itu apa tadi? Cebok. Jadi wajib untuk cebok supaya bersih dan dibersihkan. Kalau bisa pakai sabun supaya penyakitnya hilang, ya. Harapannya kan begitu. Nomor 2, mendahulukan kaki kiri. Kalau kamu masuk ke kamar mandi harus mendahulukan kaki kiri, gak boleh kaki kanan dulu, kaki kiri dulu, ya, yang masuk ke dalam kamar mandi. Yang nomor 3, buang air harus dengan jongkok. Kalau buang air nggak boleh sambil berdiri, kalau buang air harus dengan jongkok atau duduk, ya. Nggak boleh sambil berdiri. Nomor 4, istinja dengan alat yang diperbolehkan sampai bersih. Istinja pakai air, ya, sampai bersih. Diceboki beberapa kali, terus dikasih sabun supaya bersih dari penyakit. Jangan lupa, ya. Nomor 5, menyiram kotoran dengan air sampai bersih, sampai tidak berbau dan berbekas. Jadi kalau di kamar mandi habis harus disiram nya sampai bersih, ya, sampai semuanya kesedot masuk ke WC. Terus kalau pipis juga lantai-lantainya, dindingnya disiram supaya cipratannya tidak nempel, tidak bau pipis. Kan bau pipis itu pesing, ya. Nah, gak enak. Nah, supaya kita bersih hidupnya, kita terbiasa untuk membersihkannya, maka setelah pipis atau harus disiram, tidak hanya tempat kita saja, tapi yang terkena harus disiram semua. Menyiram kotoran dengan air sampai bersih, sampai tidak berbau dan berbekas. Nomor 6, keluar kamar mandi mendahulukan kaki kanan. Jadi kalau keluar dari kamar pakai kaki kanan. Nomor 7, berdoa Nah, jadi begitu anak-anak, adalah cara kita
masuk kamar mandi sampai selesai. Jadi kalau doa setelah keluar kamar mandi, doanya gimana? Alhamdulillahilladzi adzhaba anil adza wa afani. Ini ya doanya. Allahumma alhamdulillahilladzi. Ini adalah doa keluar kamar mandi. Jadi yang kamu harus perhatikan di sini adalah ada hal-hal yang dilarang, masuk buang air besar atau buang air kecil ya. Kalau yang dilarang ini ada di atas, gak boleh sambil berdiri, gak boleh di sembarang tempat, gak boleh menghadap atau membelakangi. Nah, kalau yang dianjurkan atau yang diharuskan ketika membaca doa, mendahulukan kaki kiri, buang air dengan jongkok, istinja dengan alat yang diperbolehkan sampai bersih, menyiram kotoran sampai bersih, keluar kamar mandi mendahulukan kaki kanan, dan berdoa setelah keluar kamar mandi. Maka anak-anak kalau kamu sedang buang air, wajib melakukan apa? Istinja. Istinja itu apa? Cebok. Membersihkan kotoran setelah buang air kecil atau buang air besar. Begitu ya. Nah, itu adalah pelajaran pertama kita yang harus diperhatikan adalah halaman selanjutnya, halaman 24, yaitu perbuatan yang dilarang dilakukan di kamar mandi. Ini nggak boleh. Apa saja yang nggak boleh? Membaca ayat Al-Quran nggak boleh. Makan dan minum juga nggak boleh. Berbicara, bernyanyi, bercanda, atau bermain juga nggak boleh. Terus masuk kamar mandi bareng-bareng dengan teman juga nggak boleh. Ini perbuatan yang dilarang, nggak boleh dilakukan, nggak boleh dilakukan di dalam kamar mandi. Ya, ada 5 itu. Maka anak-anak, kalau kamu sedang istinja atau melakukan buang air kecil sama buang air besar, lakukanlah dengan tertib, jangan sampai kamu digoda sama setan khubusi dan setan khobais, sehingga kalau kamu di kamar mandi harus tetap menjaga ketertiban dan kebersihan. Itu pelajaran pertama kita. Setelah ini Zoom-nya akan selesai dan masuk Zoom kedua, yaitu pelajaran tema. Nah, tidak ada tugas buat kamu untuk pelajaran fikih, tapi Pak Alawi himbau untuk membaca kembali materinya agar kamu lebih memahami apa yang sudah diterangkan Pak Alawi tadi ya. Jadi yang dibaca mana Pak Alawi? Yang dibaca halaman 21, halaman 22, halaman 23, halaman 24, dan halaman 25. Itu semuanya adalah keterangan mengenai bab toharoh atau bab bersuci. Ada najis kemarin sudah kita belajar, ada hadas juga kita sudah belajar, dan yang terakhir ini adalah tentang istinja atau cebok sehabis buang air. Nah, pelajaran pertama sudah diakhiri Pak Alawi dulu. Setelah ini Zoom-nya akan keluar, dan setelah keluar nanti masuk kembali ya untuk pelajaran selanjutnya. Pak Alawi mohon maaf atas ketidaknyamanan pagi ini karena loadingnya nggak selesai-selesai dan karena sinyalnya juga error.